Terima kasih. Jangan! Sudah cukup! Ya, kami sudah terlalu menderita, Pak! Kami sakit! Allah! Bapak lihat saya tidak tahu! Bapak lihat saya! Iya, saya ada lihat ibu nih. Jangan! Saya sakit, Bapak! Saya sakit! Tanggal 19 Desember 61 itu kami sudah hamur, apa-apa sudah habis. Ya, Bapak bisa hampir jelas gitu. Boleh. Tidak mau bejar lagi. Boleh. asasi manusia. Sudah 2 kali ke MRP, 2 kali RDP. Sebagai penutup, saya tidak mau bicara banyak, nanti saya terus Pertama, saya sangat kesal dengan pernyataan Bapak perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan di dalam yang menyatakan bahwa pemerintah punya HAM. Pemerintah tidak punya HAM. Pemerintah punya kewajiban untuk melindungi HAM. Dan tadi Pak Menteri sendiri sampaikan bahwa pemerintah tidak punya HAM. Ya kan? Dan Pak Menteri sedang melakukan tugasnya untuk menguatkan aparatus negara. Saya pikir Pak itu membuktikan bahwa bawahan Bapak itu belum paham tentang HAM. Kalau belum paham tentang HAM, yang dikhawatirkan adalah pelanggaran HAM akan terjadi secara sistematik dan struktural. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia, dia bisa ditindak. Nah, itu kewenangan dari Komnas HAM. Kalau Komnas HAM menyatakan pemerintah melanggar HAM, ya nyatakan saja. Mau dituntut sampai dimanapun kita siap, karena itu berlaku universal. Siapapun dia yang melanggar HAM, ya harus ditindak. Termasuk pemerintah ya, Pak? Ya termasuk pemerintah kah, TNI kah, Polri kah, pribadi kah. Apakah pemerintah melanggar HAM? Ya itu Komnas HAM yang berikan nilai, bukan kita. Nggak mungkin kita berikan nilai sendiri. Kalau Komnas HAM dalam melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek PSN termasuk di Papua dan di wilayah lain, kita berbasis kasus. Misalnya kalau terjadi kekerasan, maka itu langsung terlihat adanya pelanggaran HAM. Tetapi bisa juga dia sesuatu yang bersifat dampak ke jangka panjang. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dengan mudah dibuktikan secara hukum gitu. Tetapi maka Komnas HAM harus membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat rekomendasi kebijakan. Dari perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia dan juga ada Bang kita yang akan kita dengarkan bersama. Kan proyek yang merusak kehidupan masyarakat Papua. Jadi yang kita bawa dari kampung-kampung, distrik-distrik, ini adalah korban langsung yang hari ini tanahnya diambil. Tidak ada sepeser pun yang mereka pegang. Tidak ada upaya. Saya mau bilang, saya anak asli Malin. Tidak ada upaya. Jadi yang bicara tentang upaya penyelamatan hak asasi manusia Malin, tipu. Program PSN, hutan di Gunduli, kita hari ini mengalami banjir. Tahun lalu, Bapak Joko paham, kita mengalami banjir yang cukup dahsyat. Banjir bandang disebutnya, sampai hampir mendekati melewati bumungan rumah. Jadi ini adalah forum di mana kami ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terdampak. Jadi kami tidak akan defensif. Tadi yang disampaikan oleh mama-mama di sini ya, yang kemudian sampai pada kesimpulan menolak PSN, itu kami dengarkan. Ya, kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Gunai, moderator Dewan Gereja Papua. Selamat datang Bapak Mugianto. Kami sampai pada kesimpulan bahwa menghadapi
proyek strategis nasional ini tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan solidaritas yang luas, baik oleh aktivisnya, gerakan sosial, maupun masyarakat adat ataupun juga masyarakat rakyat yang terdampak dari proyek strategis nasional. Ya, jadi harapan dari pertemuan ini bagaimana kita ada persatuan yang meluas. Permasalahan PSN tidak hanya diurus kasus per kasus, tapi secara kolektif oleh masyarakat yang terdampak PSN maupun organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pekerjaan advokasi ini. Deklarasi Solidaritas Merauke. Deklarasi ini adalah hasil kerja bersama kami Gerakan Solidaritas Merauke. Naskah ini dirumuskan setelah kami saling berbagi cerita tentang derita dan trauma kolektif yang disebabkan kejahatan-kejahatan negara korporasi.